Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada malam hari ini kita akan memasuki bab ke-234, bab 235. Pada bab 234, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan judul bab fadlu jihad, bab yang menjelaskan akan keutamaan berjihad. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala jamaah, di bab ini beliau membawakan banyak ayat dan banyak sekali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan akan keutamaan jihad. Namun saya akan sebutkan sebagian di antaranya. Di antara ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kata Allah Ta'ala, diwajibkan atas kalian berperang, padahal itu sesuatu yang kalian benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Kaum muslimin dan muslimat,
rahimani wa rahimakumullah taala. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan atau beberapa poin. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasannya jihad itu hukumnya wajib. Jihad itu hukumnya apa? Wajib. Dari mana kita tahu bahwasannya jihad itu hukumnya wajib? Jihad ini hukumnya wajib, kita bisa mengambil poin tersebut dari firman Allah Ta'ala, kutiba. Kutiba itu artinya apa? Diwajibkan. Seperti ketika Allah Ta'ala berbicara tentang salat, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban. Kitaban itu artinya apa? Wajib. Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang qisas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas. Jadi kata kutiba jamaah itu menunjukkan bahwasannya jihad itu hukumnya wajib. Dahulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah, jihad ini hukumnya tidak wajib. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin karena dalam kondisi lemah, belum memiliki kekuatan yang mampu melawan orang-orang musyrik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya justru disuruh untuk sabar, jangan melawan. Diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri, sabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Bilal disiksa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keluarga Yasir disiksa. Nabi SAW tidak merintahkan untuk jihad. Namun Nabi SAW mengatakan, sabran ala Yasir, wahai keluarga Yasir, sabar. Fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Ini ketika Nabi di mana? Di Madinah. Ketika Nabi di Mekah. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya masih dalam kondisi lemah, mereka hanya bisa bersabar. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, hijrah ke Madinah itu tahun berapa Hijriah? Awal Hijriah. Jadi penanggalan Hijriah itu diawali dari ketika Nabi apa? Hijrah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, mulailah jihad ini diizinkan. Allah Ta'ala berfirman, udina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk mereka berperang, sesungguhnya mereka itu terzalimi. Kemudian setelah itu jamaah, jihad menjadi wajib dengan turunnya firman Allah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi awalnya dilarang, disuruh apa? Sabar. Kemudian diizinkan, ketika mereka terdesak maka mereka boleh melawan, diizinkan. Baru kemudian hukumnya menjadi apa? Wajib. Pertanyaannya, wajib ain atau wajib kifayah? Wajib ain atau wajib kifayah? Jawabannya adalah secara asal fardu kifayah. Secara asal fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang berjihad, gugur kewajiban bagi yang lain. Namun dalam beberapa kondisi jihad ini hukumnya menjadi wajib. Pertama, ketika seseorang sudah berada di medan jihad, maka tidak boleh kabur. Ketika dia sudah turun di medan perang, maka nggak boleh kabur. Kalau dia kabur, justru termasuk dosa besar.
Yang kedua, ketika diserang. Jadi contohnya ada suatu negara kaum muslimin, negara tersebut diserang, maka desa itu wajib bagi setiap penduduknya untuk berjihad. Yang ketiga adalah ketika disuruh sama pemimpin. Jadi ketika pemimpin tertinggi di suatu negara memerintahkan kita untuk berjihad, maka di saat itu jamaah wajib untuk berjihad. Dan yang keempat adalah ketika sudah tidak ada lagi yang mau berjihad, artinya sangat butuh pasukan, kemudian tidak ada yang mau, di saat itu kita apa? Wajib untuk berjihad. Namun secara asal jamaah, jihad ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Ada 4 kondisi jihad itu menjadi wajib ain. Ini poin yang pertama. Ayat ini menunjukkan bahwasannya jihad itu hukumnya apa? Wajib. Secara asal wajib kifayah, namun dalam beberapa kondisi bisa menjadi wajib apa? Ain. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa huwa kurhun lakum. Dan jihad itu sebenarnya kalian nggak suka. Kurhun di mana makruh, masdar artinya isim maf'ul. Kurhun itu masdar, tapi maknanya adalah isim maf'ul, nggak disukai. Contohnya raddun, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Raddun itu masdar, tapi maknanya mardud, ditolak. Jadi kurhun di sini maknanya adalah tidak disukai. Jihad itu sebenarnya tidak disukai oleh apa? Jiwa, berat. Namun ketahuilah jamaah, kata Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal hal itu baik bagi kalian. Jadi jamaah, dalam menjalankan syariat Islam ini jamaah, mungkin ada beberapa syariat yang terasa berat bagi kita. Namun yakinlah apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala pasti itu apa? Baik. Sholat jamaah subuh berat enggak? Berat. Apalagi kalau malamnya nggak bisa tidur, nyamuknya banyak, nggak bisa tidur. Itu bangun subuh apa? Berat, dingin, ngantuk. Ditambah lagi, maaf, mungkin imamnya nggak cocok. Asal kalau imamnya si A nggak bisa khusyuk katanya. Jadi kadang ada orang jamaah sukanya nyalain orang. Jadi ketika nggak bisa khusyuk, disalahin siapanya? Imamnya. Jadi kalau seandainya wajahnya nggak ganteng lah, kemudian ngaca lah, kok nggak ganteng, jangan nyalain kacanya, jangan nyalain cerminnya. Berat salat subuh. Namun ketahuilah, wa huwa khairul lakum. Pasti itu lebih apa? Baik bagi kalian. Puasa berat enggak? Berat. Jiwa ini pengennya ya lapar, makan, haus, minum, yaudah gitu-gitu aja pengennya. Tapi ingat, wa huwa khairun lakum. Sedekah berat enggak? Berat. Mungkin ada yang berpikir, saya yang capek-capek kerja, banyak cita-cita duniawi yang pengen tercapai, pengen nabung, pengen beli ini dan itu, namun ingatlah, wa huwa khairun lakum. Begitu pula jihad jamaah, berat. Namun kata Allah Ta'ala, wa huwa khairun lakum. As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, untuk perkara akhirat, artinya untuk syariat Islam yang terasa berat di jiwa seseorang, itu pasti baik. Jadi untuk syariat Islam seperti puasa, sholat, jihad, di antaranya juga maaf poligami, itu pasti baik, pasti baik itu. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak disukai dari perkara-perkara dunia, maaf contohnya seperti kemiskinan, kemudian sakit dan seterusnya, itu akan baik kalau seandainya diiringi dengan kesabaran. Saya ulangi, jadi kalau untuk syariat Islam semuanya pasti apa? Baik. Tapi kalau seandainya berkaitan dengan hal-hal yang tidak disukai berupa ujian, sakit dan seterusnya, itu akan menjadi baik kalau seandainya apa? Diiringi dengan kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, "Ajibtu li amril mu'min." Saya takjub dengan perkaranya orang yang beriman. In asabahu ma yuhibbu hamidallah wa kana khairun lahu.
Kalau seandainya dia mendapati apa yang dia sukai, dia bersyukur, dan syukur itu baik bagi dia. Wa in asabahu ma yakrahu fasabar. Kalau dia mendapati apa yang tidak dia sukai, dia sabar. Kana lahu khair. Maka ini juga baik. Lihat jamaah, ketika mendapat sesuatu yang tidak disukai, akan menjadi baik fasabara. Ketika dia apa? Sabar. Ini poin yang kedua. Jadi syariat Islam jamaah, ada sesuatu yang mungkin berat bagi kita, namun ketahuilah itu pasti apa? Baik. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ayat ini jamaah memberikan kaidah yang sangat berharga bagi kita jamaah, agar kita senantiasa berusaha husnudzon kepada Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal hal itu baik bagi kalian. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak nyaman di diri kita, sesuatu yang kita kurang nyaman dengan hal itu, hendaknya kita apa? Husnudzon. Karena bisa jadi sesuatu yang tidak kita suka itu, dibalik itu banyak kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Lihat bagaimana Hajar ketika dia ditinggal oleh suaminya, kemudian ditanya, ila aina anta tadhhab, mau kemana engkau wahai suamiku? Nabi Ibrahim hanya diam. Ditanya lagi sampai berkali-kali hanya diam. Hajar pun tahu ini adalah perintah Allah. Redaksi pertanyaan dirubah, Allahu adzinalah, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang telah merintahkanmu? Kata Ibrahim, iya. Atau beliau mengatakan na'am, iya. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'unallah. Kalau betul ini adalah perintah Allah, maka Allah Ta'ala tidak akan apa? Menyanyiakan. Lihat jemaah, seorang muslim berat enggak ditinggal di tempat seperti itu? Berat enggak? Berat sekali. Namun kalau seandainya itu adalah perintah Allah, pasti ada apanya? Pasti ada kebaikan. Dan Allah Ta'ala dengan itu keluarkan air Zam-Zam. Yang kata Nabi SAW, rahimahullah, yang kata Nabi SAW, khairul ma'i ala wajhil ardi Zam-Zam. Atau kama qala, sebaik-baik air di muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Bukan aku wafifah ya. Sebaik-baik air di muka bumi ini air Zam-Zam. Yang dimana air Zam-Zam itu ta'amu ta'min, bisa menggantikan makanan. Buktinya apa? Hajar selama tidak tahu berapa hari atau berapa bulan tinggal di situ, menyusui anaknya hanya minum apa? Zam-Zam. Contoh lain, yang hendaknya seorang muslim senantiasa husnudzon kepada Allah Ta'ala. Nabi Yusuf di awal-awal, atau Nabi Yusuf jamaah, kalau kita perhatikan ujiannya berat sekali. Banyak hal-hal yang kurang nyaman bagi beliau. Yang pertama, beliau dihasati atau dihasadi jamaah. Hasad itu punya dia. Ada enggak dihasadi, Pak? Pokoknya teman-temannya apa? Keluarganya hasad, adik kakaknya hasad. Enggak enak hidup dengan orang yang hasad, berat sekali. Kemudian dilempar ke sumur, kemudian dijual dengan harga murah, kemudian dijadikan budak, kemudian dipaksa atau digoda untuk berbuat zina. Ada orang jamaah dipaksa berbuat zina, malah dipenjara jamaah. Ini Nabi Yusuf ini. Awalnya yang memaksa adalah hanya istri raja. Namun ketika istri raja, kabar tersebut tersebar di Mesir, mulailah wanita-wanita Mesir membicarakan akan istri raja tersebut. Bagaimana seorang istri raja kok minat sama siapa? Budak. Akhirnya istri raja ini pengen membuktikan. Kalian belum tahu aja kalian. Dipanggil mereka, dikasih apa? Buah sama pisau. Melihat kegantengannya, mahada basyar, ini bukan manusia. Ini adalah apa? Malaikat. Mereka enggak terasa melukai tangan mereka. Seganteng-gantengnya orang zaman sekarang, enggak ada orang wanita sampai seperti itu jamaah. Di saat itu istri raja mengatakan, ini yang dulu kalian lumtun nanifi, ini yang dulu kalian celah saya. Saya hidup sama dia bertahun-tahun. Kalian baru lihat sekali sudah apa? Kelepek-kelepek. Kemudian istri raja mengatakan, coba kalian bujuk
Yusuf alaihissalam biar dia mau sama saya. Awalnya wanita-wanita membujuk untuk isi raja, namun setelah itu mereka membujuk untuk diri mereka sendiri. Kemudian Yusuf mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, mendingan saya di penjara. Ujiannya berat. Nah itu, dihasadi, ditambah dimasukkan ke sumur, ditambah dijual, ditambah apa tadi? Digoda, ditambah di penjara, sama dengan bangsawan. Jadi itu semuanya nggak senang, itu sama dengan apa? Bangsawan. Kalau Nabi Yusuf ketemu sore contohnya, jadi bangsawan enggak? Jadi hilang pagi atau siang hari, sore ketemu jadi bangsawan enggak? Tidak. Jadi sesuatu yang mungkin tidak baik menurut kita, bisa jadi itu adalah kebaikan. Contoh lain, Aisyah jamaah, Aisyah. Beliau pernah dituduh melakukan perbuatan zina dengan Sofwan ibn Mu'attal as-Sulam. Selama sebulan lebih ayat enggak turun. Aisyah kerjaannya nangis, sampai-sampai air matanya apa? Habis, karena sering nangis nggak bisa tidur. Bayangkan, wanita sangat solehah, calon penghuni surga, istri Nabi dituduh melakukan apa? Zina. Kalau wanita biasa saja dituduh zina, sakitnya luar biasa. Ini istri Nabi dituduh zina. Namun apa kata Allah Ta'ala? La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan dikira kejadian tersebut buruk bagi kalian, justru itu baik bagi kalian. Setelah itu jamaah turun 10 ayat kurang lebih membersihkan Aisyah dari tuduhan tersebut. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin cinta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Contoh lain, saya nggak tahu nih kisahnya benar apa enggak jamaah. Ada seorang raja yang dia di saat itu bersama menteri-menterinya, kemudian raja itu jarinya terputus. Kemudian menterinya ada yang bilang al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Soalnya kalau ada orang jarinya putus, temennya bilang itu yang terbaik, marah enggak jemaah? Marah enggak? Marah. Ya raja pun marah. Ini jarinya putus malah dibilang apa? Yang terbaik adalah pilihan Allah. Raja mengatakan menterinya kepada pasukannya, ini tolong menteri di penjara. Ketika menteri di penjara, dia mengatakan al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Artinya saya di penjara itu ya terbaik. Hanya raja ini jamaah, dia melakukan kegiatan berburu, keluar dari wilayah kekuasaan dia ditangkap. Kemudian yang menangkap tersebut, suku tersebut ingin menjadikan yang ditangkap raja dan menteri-menterinya sebagai sesembahan untuk tuan-tuan mereka. Dibunuhlah menteri-menteri tersebut, tinggal raja. Ketika mau disembelih, jarinya apa? Putus. Dan mereka nggak mau mempersembahkan sesuatu yang cacat. Akhirnya raja bebas, selamat dia. Senang nggak jemaah? Senang. Dia langsung datang ke menteri tadi yang di penjara. Betul kata kamu, yang terbaik adalah pilihan Allah. Lalu kenapa ketika kamu dimasukkan ke penjara, kamu bilang yang terbaik adalah pilihan Allah? Apa jawaban dia? Kalau saya nggak di penjara, saya juga apa? Mati karena ikut berburu. Jadi maksudnya jamaah, seorang muslim hendaknya dia senantiasa berusaha husnudzon kepada Allah Ta'ala. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Ini Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Dan seorang muslim senantiasa apa? Husnudzon kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita masuki hadis yang pertama. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah taala. Aku bertanya, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Qala as-salatu ala waqtiha. Nabi SAW menjawab, salat pada waktunya.
Disebutkan dalam riwayat lain, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Summa ai, kemudian apa? Qala, beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ai, kemudian apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa poin. Poin yang pertama adalah kaum muslim. Poin yang pertama adalah seorang muslim hendaknya dia berusaha mencari amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Umur kita singkat. Singkatnya umur kita ini jamaah harusnya mendorong kita untuk mencari amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Umur kita paling berapa jamaah? 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Rata-rata umur umatku adalah 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit sekali dari umatku yang bisa lebih dari itu. Berarti yang sekarang sudah 50 tahun, berapa tahun lagi, Pak? 20 itu kalau 70 tahun, Pak. Pengennya panjang. Singkatnya umur, maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya rata-rata umur umat Nabi Muhammad setelah diutusnya Nabi Muhammad jamaah itu 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari itu. Di antara para sahabat Nabi banyak yang lebih dari itu. Seperti Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu jamaah umurnya 120 tahun. Di antaranya Hakim ibn Hizam umurnya 120 tahun. Di antaranya juga Salman Al-Farisi umurnya 90 tahun dan yang lain banyak yang mereka umurnya panjang. Berbeda dengan umat-umat sebelum umat Islam jamaah, maka umur mereka panjang-panjang. Nabi Nuh berapa tahun? 1000 tahun lebih. Dakwahnya aja 950 tahun. Dakwahnya 950 tahun. Maka ini menunjukkan bahwasannya umurnya lebih dari 950 tahun. Tapi kalau umat Islam umurnya pendek, kesadaran bahwasannya umur kita pendek jamaah, hendaknya kita berusaha dari banyaknya amalan yang ada, kita mencari amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Amalan itu banyak. Namun kita berusaha mencari mana sih amalan yang paling afdal, mana sih amalan yang paling dicintai oleh Allah, mana sih amalan yang kalau kita sudah meninggal dunia tetap bisa mengalirkan pahala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang bisa kita ambil jamaah adalah seorang muslim hendaknya dia fokus bagaimana menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah. Jadi fokus dia adalah bagaimana menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah. Karena kecintaan atau cinta manusia itu bukan bukti bahwasanya kita itu dicintai oleh Allah. Kemuliaan di mata manusia bukan bukti bahwasanya kita ini mulia di sisi Allah. Terbaik di mata manusia belum tentu seseorang itu terbaik di sisi Allah. Makanya nanti di hari kiamat jamaah, di antara sifat hari kiamat adalah khafidatun rafi'ah. Hari kiamat itu khafidah, menjatuhkan, merendahkan, rafi'ah, mengangkat. Khafidah, merendahkan, menjatuhkan orang-orang yang di dunia dianggap hebat. Orang-orang yang di dunia dianggap mulia. Orang-orang yang di dunia dianggap terbaik. Orang-orang yang di dunia memiliki kedudukan yang tinggi, nanti di hari kiamat khafidah. Hari kiamat akan merendahkan. Rafi'ah, meninggikan derajat orang-orang yang dulu di dunia dianggap biasa-biasa saja, bukan siapa-siapa. Namun karena keimanan dan ketakwaannya senantiasa melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sehingga kedudukannya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka seorang muslim yang jadi fokus dia adalah bagaimana dicintai oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah,
Beliau pernah bersama para sahabatnya, kemudian datang seorang laki-laki. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma taquluna fi hadzal rajul?" Apa pendapat kalian akan laki-laki tadi? Kata para sahabat, "Hadza min asyrafin nas." Wahai Rasulullah, ini orang yang paling mulia di antara manusia. "Hadza hariyun in khataba an yukhattab, wa in syaffa'a an yusyaffa, wa in qala an yusma." Orang seperti ini wahai Rasulullah, kalau dia melamar, lamarannya diterima. Kalau dia minta tolong, ditolong. Kalau dia ngomong, didengar. Kenapa? Orang mulia. Datang orang kedua, kata Nabi, "Ma taquluna fi hadzal rajul?" Apa pendapat kalian akan orang ini? Kata Nabi SAW, "Hadza faqirun minal fuqara'il muslimin." Wahai Rasul, dia orang fakir dari kalangan orang-orang muslim. Hadza in khataba lam yunkah. Kalau melamar, lamarannya ditolak. Wa in syafa la yusyaffa. Kalau dia minta tolong, tidak ada mau nolong. Wa in qala la yusma. Kalau dia ngomong, kaidengan. Adapun kalaupun didengar hanya pura-pura mendengar. Fakir min fuqara'il muslimin. Orang fakir dari kalangan orang-orang muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La hadza khairun min hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hadza khairun min mil'il ardi misla hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kedua ini, siapa tadi yang kedua? Fakir, tapi muslim, bertakwa. Kalau melamar ditolak. Kalau apa tadi minta tolong enggak ditolong. Kalau ngomong dicuekin, enggak didengar, enggak dianggap. Orang yang kedua ini kata Nabi SAW lebih baik daripada orang yang pertama, mil al-ardi. Walaupun orang yang pertama ini jumlahnya sepenuh bumi. Ya jamaah, satu orang kemuliaannya bisa melebihi kemuliaan orang sepenuh bumi. Jadi bukan 1:1 jamaah, tahu ya, 1 banding sepenuh bumi. Maka seorang mukmin jamaah hendaknya sa'yuhu, usahanya setiap hari adalah bagaimana menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Tidak ada gunanya kecintaan manusia sekiranya seorang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Maka jangan sampai semua tindak tanduk kita, apa yang kita ucapkan hanya mengharap cinta manusia. Rugi sekali jamaah. Ini yang kedua. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan amalan-amalan yang mendatangkan cinta Allah. Tadi di poin kedua saya sampaikan seorang muslim hendaknya bagaimana berusaha menjadi muslim yang dicintai oleh Allah. Lalu bagaimana cara menjadi muslim dicintai oleh Allah? Lakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa amalannya? Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Disebutkan redaksi lain, as-salatu fi awwali waktiha. Salat di awal waktu. Jadi seorang muslim jamaah kalau dia pengen bisa salat di awal waktu, cara yang paling mudah adalah salat apa? Jamaah. Ketika dia salat jamaah, otomatis dia dapat salat di awal waktu. Jangan anggap remeh jamaah. Salat di awal waktu jangan dianggap remeh. Ini amalan yang paling apa? Dicintai oleh Allah. Bahkan ketika Nabi tanya, Nabi menyebutkan yang pertama apa itu? Salat di awal waktu. Jadi ketika kita dengar adzan, berusaha untuk mendapatkan salat jamaah. Jangan dianggap remeh, itu adalah amalan yang paling apa? Dicintai oleh Allah Ta'ala. Dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta yuhada baina rajulaini. Para sahabat Nabi kata Abdullah bin Mas'ud ketika mereka sakit itu sampai di papah sama dua orang. Kemudian didudukkan di soft. Bayangkan jamaah. Padahal orang yang seperti itu dapat uzur enggak? Dapat uzur. Tapi mereka Masya Allah semangatnya. Jadi ketika kita Allah Ta'ala berikan taufik untuk senantiasa bisa menjaga sholat berjamaah-jamaah, bersyukur sama Allah. Ini nikmat apa? Nikmat besar. Kadang kita lalai akan mensyukuri nikmat tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, maaf sebelumnya, terutama buat ibu-ibu. Kalau laki-laki, mungkin sholat di awal waktu gampang, karena dia punya kewajiban apa? Sholat jamaah. Tapi bagi ibu-ibu yang nggak ada kewajiban jamaah, kata apa jamaah?
Sholat asar setengah 6 Pak. Sholat duhur setengah 4 kelar Pak. Sholat duhur setengah 3. Usahakan dengar azan, walaupun ibu-ibu dengar azan, bismillah. Ingat ini adalah amalan yang apa? Paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jamaah, di rumah kita jamaah itu ada surga. Di rumah kita itu ada apa? Ada surga. Melalui pintu mana seorang bisa masuk ke dalam surga? Di antaranya adalah melalui pintu berbakti. Kata Nabi SAW, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Dan di antara keutamaan berbakti sama orang tua jamaah itu manfaatnya bukan hanya di akhirat. Bukan hanya di akhirat, namun juga ada manfaat apanya? Duniawi. Orang yang berbakti sama orang tua, urusannya akan Allah Ta'ala mudahkan. Mana buktinya? Buktinya adalah kisah 3 orang yang mereka ketika kehujanan, mereka apa jemaah? Ngaup itu bahasa Indonesianya apa? Berteduh. Ya, berteduh Pak ya. Ya, berteduh di dalam gua. Kalau sekarang kan berteduh banyak jamaah ya. Kalau dulu berteduh ini mana? Di gua. Fanhadaratil hajar. Kemudian batu besar menutupi pintu gua. Mereka nggak bisa keluar. Kemudian mereka bertawasul kepada Allah dengan amal soleh mereka. Di antara amal soleh salah seorang di antara mereka adalah kebaktian mereka sama kedua orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua jamaah bisa menjadi sebab Allah Ta'ala tolong kita di saat kita sangat butuh apa? Pertolongan dari Allah Ta'ala. Jadi banyak amal soleh yang manfaatnya itu bukan hanya manfaat ukhrawi, ada juga manfaat apa? Duniawi. Contohnya silaturahmi. Orang yang menyambung silaturahmi dapat manfaat duniawi 2. Apa itu? Panjang umur sama rezekinya banyak. Ini kan cita-cita kita semua jamaah kan? Ya enggak? Panjang umur, rezekinya banyak. Yang pertama panjang umur. Kalau panjang umur, rezekinya dikit, ya pusing juga jamaah. Iya. Terus rezekinya banyak, umurnya pendek, baru kaya langsung apa? Meninggal dunia. Dan Nabi SAW mengumpulkan 2, panjang umur kemudian apa? Banyak rezekinya. Apa amalannya? Silaturahmi. Jadi ternyata amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya itu manfaatnya bukan hanya manfaat apa? Ukhrawi, ada juga manfaat apanya? Duniawi. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menjawab al-jihadu fi sabilillah. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kita lanjut habis adzan. Adzan Pak ya.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Kita masuki hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih, yang Allah siapkan bagi para mujahid di jalannya. Di surga ada 100 tingkatan, yang dimana 100 tingkatan tersebut Allah Ta'ala persiapkan untuk orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara dua tingkatan itu seperti antara langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa poin. Poin yang pertama, dari hadis ini jamaah menunjukkan bahwasannya surga itu bukan hanya 1 derajat. Surga itu apa? Bertingkat-tingkat. Al-jannatu darajat. Surga itu bertingkat-tingkat. Kama anna linnari darokat. Sebagaimana neraka juga apa? Bertingkat-tingkat. Yang paling ngeri adalah nerakanya siapa? Orang-orang munafik. Fi asfal. Di aspalnya, tempat yang paling apa? Paling bawah. Asfalis safilin. Tempat yang paling bawah. Surga itu bertingkat-tingkat. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwasannya tingkatan surga itu ada berapa? 100. Pertanyaannya, 100 atau lebih dari 100? 100 atau lebih dari 100? Lebih dari 100. Alasannya? Sebagaimana membaca ayat Al-Quran. Masya Allah. Jadi para ulama mengatakan 100 derajat di sini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau termasuk yang berpendapat 100 derajat surga di sini bukan pembatasan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi. Dikatakan kepada orang yang rajin baca Al-Quran, bacalah dan terus meningkat derajatmu di surga. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena tingkatanmu di surga, kedudukanmu di surga itu sebanding dengan akhir ayat yang kamu baca, sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Maka sebelumnya berpendapat tingkatan surga itu sebanyak ayat Al-Quran. Jadi wallahu a'lam, jemaah ada berpendapat 100, berpegang teguh dengan apa? Hadis ini. Ada yang berpendapat lebih dari 100, diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat jamaah, maka orang yang masuk ke dalam surga pun tidak dalam 1 derajat. Jadi ada yang surganya sangat tinggi, ada yang surganya di bawahnya. Sebagaimana di dunia orang juga bertingkat-tingkat. Di dunia orang bertingkat-tingkat. Ada yang kaya, ada yang kaya banget. Ada yang rakyat, ada yang penguasa. Ada yang dianggap mulia, ada yang biasa-biasa saja. Di dunia orang bertingkat-tingkat. Kata Allah Ta'ala, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Kata Allah Ta'ala, kelak di akhirat tingkatannya lebih banyak. Jadi di dunia tuh orang bertingkat-tingkat, nanti di akhirat tingkatan manusia jauh lebih apa? Lebih banyak. Jadi ada yang surganya tinggi sekali, ada yang surganya di bawahnya, bahkan ada yang di neraka. Ini menunjukkan jamaah bahwasannya di akhirat nanti orang bertingkat-tingkat. Bahkan ada orang-orang yang kelak menjadi tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, bisa nggak seseorang surganya selevel Nabi? Bisa nggak? Seseorang surganya selevel Nabi?
Bisa enggak? Yang bisa apa dalilnya, yang enggak apa dalilnya. Dalilnya enggak mesti Arab, yang penting pernah dengar jangan. Bisa enggak, Pak? Bisa. Kenapa, Pak? Bersama itu mesti selevel, Pak. Hah? Jawabannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, untuk selevel tidak. Kenapa? Dalilnya kita hafal semua. Barusan kita baca tadi habis adzan. Apa? Ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Apa itu wasilah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana hu. Wasilah adalah kedudukan yang paling tinggi di surga yang tidak Allah berikan kecuali untuk satu hambanya. Dan saya berharap hamba itu adalah siapa? Saya. Dan kita tiap sholat kita minta sama Allah agar Nabi Muhammad dapat apa? Wasilah. Dari sini jamaah kata Ibnu Qayyim, untuk selevel tidak. Nah, ibadah kita sama Nabi kan jauh berbeda jamaah. Masa bisa selevel? Namun untuk mendekati, untuk menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga bisa. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Saya bersama orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti ini. Wa fatwa wa asyara bis sababati wal wusta. Nabi berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma syai'a. Nabi merenggangkan sedikit, menunjukkan akan apa? Dekatnya orang tersebut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Namun untuk selevel wallahu alam, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, dari hadis ini jamaah kita bisa mengambil pelajaran akan keutamaan jihad. Bagaimana orang yang berjihad tersebut jamaah, dia akan disiapkan oleh Allah 100 tingkatan surga. Kenapa demikian? Karena orang yang berjihad, pengorbanannya, niatnya itu tidak sama. Semakin ikhlas niatnya, semakin besar pengorbanannya, derajat surganya semakin apa? Semakin tinggi. Semakin mungkin berkurang keikhlasannya, pengorbanannya pun berkurang, maka derajat surganya masih di bawahnya. Jadi jamaah 100 derajat ini tergantung apa tadi? Keikhlasan, tergantung apa lagi? Pengorbanan. Kemudian jamaah, Al-Imam An-Nawawi di antara hadis yang beliau sebutkan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah." Tidaklah seseorang yang dia berjihad di jalan Allah kemudian dia terluka. Wallahu a'lamu man yuklamu fi sabili. Allah Maha tahu siapa yang terluka di jalannya. Illa jaa yaumal qiyamati wajhuhu yanta'ib damal al-launu launu dam war-rihu rihu misk. Kecuali kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi bercucuran darah. Al-launu launu dam war-rihu rihul misk. Warnanya warna darah tapi aromanya aroma apa? Misik. Padahal darah itu bau enggak? Bau. Namun karena darah ini keluar karena menjalankan ketaatan kepada Allah, Allah Ta'ala rubah menjadi darah yang sangat wangi. Begitu pula mulut orang yang berpuasa, bau enggak? Bau. Namun karena bau itu muncul karena ketaatan kepada Allah, nanti di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi hal-hal yang kurang sedap yang keluar karena sebab ketaatan kepada Allah Ta'ala jamaah, itu akan Allah Ta'ala ganti dengan sesuatu yang mulia. Di antara hadis akan keutamaan jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li syahidi indallahi sittu khisal. Orang yang berjihad di jalan Allah memiliki 6 keutamaan. Yang pertama, yughfar lahu fi awwali daf'atin atau duf'atin. Dia akan diampuni dosanya di tetesan darah pertama. Jadi sejak tetesan darah pertama itu dosa sudah diampuni. Ini yang pertama. Wa yura maq'adahu minal jannah. Ditampakkan kepadanya tempat duduknya di surga. Ada yang mengatakan ketika
dia mau mati syahid, maka ketika dia mati syahid itu tempat surga di surga sudah diperlihatkan. Seperti sahabat Nabi ketika dia mau perang Uhud, dia mengatakan inilah jidu raihatal jannah wara'a Uhud. Sungguhnya saya mencium wangi surga di balik gunung Uhud ini. Akhirnya dia berjihad, beliau mati syahid. Jadi sebelum ada mengatakan sebelum dia meninggal, sebelum dia mati syahid, dia sudah ditampakkan baginya apa? Surga. Ini yang kedua. Wa yujaru min adzabil qabr. Dia akan selamat dari azab kubur. Kalau azabnya aja selamat, apalagi apanya? Fitnahnya. Karena fitnah itu pertanyaan. Kalau lolos baru selamat dari azab. Tadi kalau selamat dari azab kubur, otomatis selamat dari apa? Fitnah kubur. Ditanya sama para sahabat, kenapa wahai Rasul? Apa kata Rasulullah SAW? Cukuplah kilatan pedang itu menunjukkan akan jujurnya keimanan dia. Jadi nggak perlu diuji lagi. Ketika dia siap membela agama Allah, padahal depannya ada apa? Kilatan pedang menunjukkan akan apa? Kejujuran imannya. Ini yang keberapa? 3. Yang keempat, wa yu'manu minal faza'il akbar. Dia akan diberikan rasa aman dari ketakutan yang sangat luar biasa. Ada yang mengatakan ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ada yang mengatakan ketika dihisab, ada yang mengatakan ketika kematian disembelih, ada yang mengatakan ketika bersyurat dan seterusnya. Intinya nanti di hari kiamat orang yang berjihad dia sama sekali tidak merasa takut. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqar. Dia akan dipakaikan mahkota kemuliaan yang dimana satu permatanya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa yuzawwaju thnataini wa sab'ina zaujah minal huril 'ain. Dia akan memiliki 72 bidadari. Wa yushaffa' fi sab'ina min aqaribihi. Dan yang keenam, dia akan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Jadi orang mati syahid jamaah, dia akan memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Dia akan menolong 70 keluarganya. Mungkin ayahnya, ibunya, adik-adiknya, kakak-kakaknya, om-omnya, pokoknya 70 itu akan ditolong sama orang yang mati syahid. Ini diantara keutamaan mati syahid yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuki bab yang berikutnya. Kita cepat jamaah. Bab 235, bab penjelasan tentang sekelompok orang yang dihitung sebagai syuhada dalam pahala akhirat. Jadi ada orang-orang yang dia terhitung syahid, tapi syahidnya di akhirat. Jadi orang mati syahid ada 3 jamaah. Ada yang pertama syahidu dunia, syahid di dunia. Yang kedua syahidu dunia wal akhirah, syahid di dunia dan di akhirat. Yang ketiga syahidul akhirah, syahid di akhirat. Yang pertama tadi syahid apa? Di dunia. Yang kedua syahid dunia akhirat. Yang ketiga syahid akhirat. Yang pertama syahid dunia. Ini yang paling rugi. Ini yang paling rugi. Yaitu orang yang dihitung mati syahid hanya di dunia. Manusia mengatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Padahal dia syahidnya hanya di mana? Di dunia. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang pertama kali api neraka dipanaskan untuk mereka. Di antara 3 orang tersebut adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian dia mati. Ditanya, apa yang kamu lakukan? Kenapa? Apa yang kamu lakukan atas keberanian yang Allah Taala berikan kepadamu? Dia mengatakan, amiltu fiha qala qataltu fika hatta tushhidtu. Ya Allah, saya berperang di jalanmu sampai saya mati syahid. Apa kata Allah Ta'ala? Kadzabta, kamu bohong. Manusia bisa ditipu, tapi Allah Ta'ala nggak mungkin bisa ditipu. Kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka qatalta liyuqal jari wa qad qil. Sesungguhnya engkau berjihad agar dibilang engkau adalah orang yang pemberani. Dan itu kamu sudah dapat. Kamu dikatakan berani, kamu dikatakan pandai dalam menembak barangkali, pandai apa, dia sniper apa dan seterusnya. Itu kamu sudah dapat, kamu sudah terkenal. Di mana-mana namamu dipuji, dapat semuanya. Summa umira bihi fayushabu ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan, malaikat diperintahkan untuk melemparkan dia ke api neraka. Ini syahid di mana? Di dunia. Di dunia dianggap syahid, namun na'udzubillah sejatinya di akhirat dia bukan orang yang mati syahid. Ini orang yang paling apa jemaah? Paling rugi. Dia hanya dapat kenikmatan dunia. Yang kedua adalah syahid di mana?
di dunia dan akhirat. Siapa mereka? Orang yang meninggal atau mati syahid di medan perang. Di medan perang dia mati syahid, maka orang seperti ini jamaah syahid di dunia dan akhirat. Ketika dia ikhlas, maka di dunia dia mati syahid. Karena dia mati syahid diperlakukan sebagaimana orang mati syahid. Tidak dimandiin, dikafani dengan baju yang dia pakai, berlumuran darah, tidak perlu disolati. Dia mati syahid. Dia syahid di dunia, dianggap syahid, nanti di akhirat juga dia dianggap sebagai syahid. Apa keutamanya tadi yang kita sebutkan tadi? Yang ketiga adalah syahid di akhirat. Apa itu syahid di akhirat jamaah? Dia di dunia tidak diperlakukan sebagaimana orang mati syahid. Artinya dia tetap dimandiin kalau memungkinkan. Yang kedua dia tetap disolati. Namun di akhirat dia mendapatkan keutamaan orang yang mati syahid. Siapa mereka? Apa yang akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhada'u khamsah. Orang mati syahid itu ada 5. 5 di sini bukan pembatasan. Nanti kita sebutkan yang lainnya. Yang pertama al-mat'un. Al-mat'un adalah orang yang mati syahid karena wabah taun. Pokoknya wabah yang menyebar. Kalau taun itu panas, nanti badannya panas, kemudian bisa mudah menyebar, kulitnya pun pada rusak. Ini taun. Jadi intinya dia meninggal karena wabah yang meluas. Ini yang pertama taun. Wal mubtun. Mubtun adalah orang yang mati karena apa? Sakit perut. Ada yang mengatakan sakit perut ini ishal. Ishal itu artinya mencret terus sampai akhirnya meninggal dunia. Ada yang mengatakan di sini dia itu sakit perut umum. Yang penting apa? Sakit perut, mau karena ishal atau yang lainnya. Ada yang mengatakan pokoknya sakit organ dalam. Jadi mabetun itu bisa diartikan perut, bisa diartikan bagian apa? Dalam, batin, kitab batin. Batinnya nggak kelihatan kan? Jadi maksudnya jantung, paru-paru dan seterusnya. Yang penting sakit bagian dalam termasuk orang yang mati syahid. Wallahu alam. Ada pendapat khusus untuk orang yang apa tadi? Di perutnya. Ada yang mengatakan umum, yang penting apa? Sakit bagian dalam. Ini keberapa jamaah? 2. Yang ketiga, gharq. Orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam. Yang keempat adalah sahibul hadmi. Sahibul hadmi adalah orang yang tertimpa bangunan. Jadi orang yang dia meninggal ketika dia tertimpa bangunan. Sekolah mengatakan masuk di dalamnya orang kecelakaan. Karena sama-sama dia di sini terjadi apa? Benturan. Kemudian yang terakhir adalah wasyahidu fi sabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah. Di sini sebutkan 5 jamaah. Tadi pertama apa? Taun. Apa tadi taun? Wabah. Yang kedua sakit perut. Yang ketiga tenggelam. Yang keempat tertimpa bangunan. Yang kelima adalah apa? Orang yang syahid di jalan Allah. Namun para ulama aja menyebutkan bahwasannya di sini ada syaratnya. Di sini ada syaratnya. As-Subki menyebutkan beberapa syarat di antaranya. Yang pertama, as-sabr wal ihtisab. Syaratnya adalah ketika dia ditimpa penyakit tersebut, dia sabar dan berharap pahala di sisi Allah. Dia harus sabar dan berharap pahala di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dia tidak dalam kondisi berbuat maksiat. Jadi contohnya ada orang naik pesawat ke Singapura, 3 orang di antaranya. Yang satu maaf pengen berzina, yang dua pengen judi, yang ketiga pengen silaturahmi. Pesawatnya padahal terbakar. Di antara mati syahid apa? Terbakar kan jamaah, mati dalam kondisi terbakar. Yang syahid yang mana? Yang silaturahmi. Yang kedua, yang 2 orang itu wallahu alam. Mungkin malah sangit jamaah ya. Ya. Karena dia ketika dia terbakar, dia niatnya untuk apa? Berbuat maksiat. Dohirnya dia tidak apa? Syahid. Karena dia dalam kondisi berbuat maksiat. Jadi apa namanya jamaah? Syarat yang kedua adalah dia bukan dalam kondisi berbuat apa? Maksiat. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau ditanya, an rajulin raqibal bahra litijarah.
Ada orang yang dia naik kapal untuk berdagang, tujuannya duniawi, tujuannya ya berdagang duniawi, dia niatkan untuk mencari nafkah jadi pahala. Faghariqa fahal mata syahidan, kemudian dia tenggelam, apakah dia mati syahid? Fa'ajab, na'am, dia mati syahid. Jadi walaupun tujuannya duniawi, kalau dia tenggelam dia mati syahid. Yang penting dia bukan dalam rangka apa tadi? Maksiat. Na'am, mata syahidan idza lam yakun asiyan birukubihi. Selama ketika dia naik kapal, dia bukan dalam rangka berbuat maksiat. Jadi jamaah, orang-orang yang kita sebutkan tadi, dia dihitung mati syahid. Syahidnya di mana? Di akhirat. Kalau dia sabar, berharap pahala, plus bukan dalam rangka berbuat apa? Maksiat. Di antara orang mati syahid, dihitung mati syahid mendapatkan pahala mati syahid adalah orang yang berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam kondisi syahid dengan jujur, walaupun dia matinya di atas apa? Ranjang. Man talaba syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala saririhi aw kama qala. Siapa yang minta kepada Allah biar mati syahid, maka akan disampaikan ke derajat orang mati syahid walaupun dia matinya di mana? Di atas ranjang. Dia jujur minta sama Allah, ya Allah, berikan saya mati syahid. Dan ditambah, tapi matinya di ranjang aja ya Allah, jangan. Ya. Tapi dia minta sama Allah biar mati syahid. Itu termasuk orang yang mati syahid. Di antaranya orang yang berjaga di perbatasan, nggak mesti dalam kondisi konflik. Jadi contohnya ada orang yang diperintahkan oleh negara untuk menjaga perbatasan. Kemudian mungkin dia lalai, ada sniper yang menembak dia mati syahid. Dia mati walaupun bukan dalam kondisi perang, dia tetap dihitung apa? Mati syahid. Di antaranya adalah wanita yang meninggal karena melahirkan, baik janin yang masih di dalam maupun sudah keluar. Jadi ada seorang ustaz bercerita jamaah, temannya ketika dia umrah, istrinya berdoa, ya Allah berikan saya mati syahid. Setelah umrah hamil, kemudian pas mau melahirkan meninggal. Kata suaminya, saya berharap semoga ini jawaban dari apa? Doa istri saya. Di antara orang mati syahid adalah orang yang mati karena menjaga agamanya. Orang yang mati karena menjaga keluarganya yang disakiti, dia jaga, akhirnya dia mati, dia pun mati syahid. Di antaranya adalah orang yang menjaga hartanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ja'a rajulun, ada seorang bertanya Nabi SAW dan mengatakan, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhda mali. Wahai Rasulullah, kalau ada orang mendatangi saya, dia ingin ambil harta saya. Apa kata Nabi? Fala tuti'hu, jangan kamu kasih. Ara'aita in qatalani. Ya Allah, wahai Rasulullah, kalau saya dia membunuh saya bagaimana? Qala qatilhu. Kalau dia mau membunuh kamu, lawan. Qala araita in qatalani. Kalau saya kalah, fa anta syahid, kamu mati syahid. Araita in qataltuhu. Qala huwa finnar. Kalau kamu yang membunuh, maka dia di neraka. Jadi antara orang yang mati syahid adalah ketika seorang itu dia mati karena menjaga apa? Hartanya. Contoh gampangnya adalah ketika seseorang apa? Dibegal. Jadi orang ketika dibegal cuma ada pilihan, pengen mati syahid atau selamat. Pilih mana jenengan Pak? Nyerahin motornya, naudzubillah, atau mati syahid? Pilih mana Pak? Pengen mati syahid enggak? Hah? Ini Muhammad saya hidup saat mati syahid aja lah gitu. Ada dua pilihan. Kalau dia mau serahin motor, tidak masalah. Mungkin ada masalah lain yang dia pikirkan, tidak masalah, serahkan motor. Tapi ketika dia milih mati syahid, dia terbunuh, dia dapat apa? Mati syahid. Tapi jangan berdoa, ya Allah semoga saya ketemu begal, ya Allah, jangan. Kita disuruh sama Allah Ta'ala untuk minta selamat. Tiap sore, tiap pagi kita mengatakan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Minta selamatan. Jangan berharap bertemu dengan musuh. Namun ketika bertemu, maka dihadapi. Jadi intinya jamaah, ada dua pilihan. Pengen mati syahid ya silahkan. Tapi kalau nggak berani ya serahkan apa yang dia minta. Kalau motor kan ada di dealer jamaah ya. Kalau nyawa tidak ada ya. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.